Ibu bisa sharing juga pengalamannya ketika Ibu sakit COVID yang dirasakan apa sih keluhan ininya yang dominan sehingga nanti mungkin dari pemirsa kita bisa tahu oh ini saya memang arahnya ke arah sana nih. Saya memang termasuk yang ringan walaupun saya mungkin lansia ya, punya komorbid dulunya hipertensi berat itu tetap ada ya, walaupun seringan apapun. Pertama kali itu rasanya gerges ya, tahu gerges itu bahasa Jawa, tapi apa ya bahasa saya? Ini rasa badannya sakit semua ya. Kemudian rasanya itu agak panas, walaupun belum panas sekali hari pertama kedua itu belum. Sudah ada pusing-pusing gitu ya. Itu sudah merasa lemes, aras-arasan gitu ya. Nah itu hari pertama kedua, tapi masih ringan-ringan aja. Nah selanjutnya itu tetap ada kayak gitu, dan yang kadang-kadang bikin takut ya, itu mulai masuk pekan kedua. Justru di pekan kedua, berarti hari ketujuh ya? Ada ya hari kelima sampai ketujuh itu mulai mungkin ada batuk ya. Ada batuk. Kemudian tarik nafas itu agak berat itu ya. Jadi begitu tarik nafas itu seperti dadanya itu ketarik ke bawah gitu. Rasanya berat ada seperti itu ya. Ada. Makanya tes berikutnya ketika kita ngikutin dokter apa yang petunjuknya kita ikutin. Salah satunya kita memang harus bisa berlatih pernafasan ya. Berlatih pernafasan karena biasanya kan kalau sampai sesek banget atau sampai cairan di parunya itu banyak ya, dannya banyak itu kan pekan kedua. Ya di saat nafasnya semakin berat seperti itu ya. Di saat itu kita harus terus berlatih bernafas panjang gitu supaya paru tetap bisa berfungsi dengan baik, supaya O2-nya tetap baik. Ya. Itu yang saya rasakan seperti itu. Nah, alhamdulillah memang dari pemeriksaan saya itu parunya nggak apa-apa. Itu aja tetap merasa ada berat. Masih rasanya berat ketika bernafas ya. Yang penting memang nasihat dokter kita turutin juga. Dan satu hal, kalau kita itu sudah mindsetnya dari awal itu sudah nggak bagus, takut, panik itu. Ya terkadang apalagi sekarang rumah sakit pada penuh. Wah itu pengaruhnya gede banget, benar itu. Udah berobat ternyata rumah sakit penuh, ya mungkin juga tadi. Iya kepanikan itu sudah satu penyakit sendiri. Ya, jadi stres itu bisa menyebabkan penyakit lebih parah atau bahkan yang nggak sakit pun jadi sakit. Gitu. Oh, gitu. Nah itu pengaruhnya besar. Kenapa? Karena kalau orang sudah takut, panik ya, stres itu nggak bisa tidur, nggak mau makan, down itu rasanya. Nah itu biasanya nanti akan berpengaruh pada sistem dari hipotalamusnya ya. Sistem hormonnya akan berpengaruh. Iya, jadi ketika hipotalamus itu terganggu, maka akan makan hormon-hormon yang tidak terkendali ya. Misalnya jadi tensinya tambah tinggi, jadi gulanya tambah tinggi, itu karena kondisi-kondisi stres seperti itu. Kemudian keluarga pada waktu itu artinya kan saya rasa dalam kondisi seperti apalagi lansia butuh ada dukungan ya, berarti ya, support ya dari keluarga ketika didiagnosis COVID kan yang menghadapi diagnosis COVID sebenarnya bukan hanya si yang bersangkutan, keluarga juga kan sama-sama ini ya. Ya ini sangat butuh ya, lansia itu sangat butuh sekali. Pernah juga kita menghadapi itu keluarganya nggak mau. Jadi ketika ibunya sakit mau diswab itu keluarga benar-benar malah sampai tanda tangan nggak mau karena nggak mau ada stigma masyarakat. Itu ya itu jangan sampai ya seperti itu ya. Jangan sampai ya. Jadi kita nggak apa-apa aja. Sebenarnya ada diagnosis sakit COVID untuk saat ini itu sudah hal yang lumrah ya. Oh sekarang sudah hal yang biasa. Sekarang sudah biasa, hampir semua orang kena. Hampir semua orang kena. Pejabat, rakyat biasa, semuanya miskin kayak kena semua. Dan sebenarnya nggak perlu takut sekarang ini. Nah, yang ditakuti malah sebenarnya kalau bisa tuh jangan sampai justru sakit. Dampaknya ketika kita datang terlambat. Kalau sakit jangan sampai parah. Jangan sampai parah. Nah itu tadi saya bilang ketika kita tuh stres maka akan berpengaruh sama hormon. Nah itu malah bikin kita menjadi down, tambah lagi gitu. Ditambah lagi kita nggak mau makan. Ya siapa bilang orang COVID makannya enak ya enak sih, tapi
masih ada gangguan, ada yang gangguan rasa, Ya, katanya gangguan nggak ada, rasa, gangguan penciuman. nggak ada rasa. Ibu sama juga sekali. kemarin sempat rasakan itu Enggak, juga. kalau saya alhamdulillah itu tidak hilang penciuman, enggak, Tapi rasa ada masih keluarga enak. juga ada ya yang seperti itu. Rasanya masih enak gitu ya. Cuman memang di dalam perjalanannya itu memang ini perlu hati-hati ya, berhati-hati. Kita kan diterapin sama dokter ya. Ya dari semua obat COVID ini kan tidak semuanya cocok. Kadang mungkin ada apa namanya gastritis, ada sakit mah. Berarti nanti harus bilang kan mana yang harus komunikasi ya. Jadi memang dari obat COVID sendiri itu berefek juga. Artinya menerima bukan berarti kita pasrah. Tetap ada komunikasi. Tetap kita harus ada komunikasi. Kalau dirasa mungkin obat yang kita minum dampaknya harus mungkin ngomong. ada mungkin Kan tidak rasa semua perih sama. atau apa itu sampaikan. Nah ini yang terjadi di masyarakat yang Masya Allah sekarang ya. Jadi karena dokter mungkin agak susah dicari, rumah sakit penuh semua. Akhirnya pada ngobatin sendiri-sendiri. Nah itu dia. DWA itu semua apa itu diobat, Semuanya dipakai semua. jadi obat ya. Masya Allah. Saya dengar kemarin ada apa namanya satu produk susu yang bisa ngobati COVID juga, ada macam-macam. Sekarang berlomba-lomba. Iya. Jadi yang pernah terjadi gini. Jadi ketika didiagnosa COVID, dia takut ke dokter maka antri di apotek gitu. Sekarang obat-obat COVID itu keluar pokoknya. Iya. Tanpa kendali gitu ya. Mungkin bisa diibaratkan kalau orang tenggelam tuh semuanya diraih gitu ya Bu ya. Iya, pokoknya Semua ada yang double-double vitamin minumnya berlebihan. Nah, ini sayangnya begini, kalau nggak terkendali, contoh ya, biasanya ada orang yang berpotensi diabetes atau penyakit gula. Iya, betul. Padahal di sana ada dexamethasone. Ada obat yang memicu justru itu kenaikan gula darah. Nah, tanpa terkendali karena asma di rumah. Nah, ini bahaya. Jadi mungkin untuk jangan takut pergi ke dokter untuk periksa. Jangan ngikuti apa aja yang ada itu belum tentu benar. Banyak saran ya, mungkin dari teman, dari tetangga, lihat di grup, lihat di Instagram, lihat di mana, semuanya jangan ini. Dan ini saya pengen menyampaikan juga ya, semuanya dengan bahwa kasus COVID itu memang tidak semua berat. Ya, betul. Kalau ada 100 kasus itu kurang lebih 5 yang berat jangan bisa meninggal. Jadi memang cuma 5, tapi jangan disepelekan. Ya, betul. Jangan disepelekan, walaupun itu cuma 5% itu. Nah, siapa tahu kita yang ada di situ. Ya, betul. Jadi kita tetap kehati-hatian tuh harus itu penting ya untuk istilahnya kita tidak menyepelekan. Tidak menyepelekan. Jangan sekali menyepelekan. Dan memang benar. Jadi COVID termasuk salah satu penyakit yang self limited. Bisa sembuh sendiri. Iya, seperti demam berdarah juga gitu. Kalau tidak ada kendala. Jika ringan. Nah, tidak ada kendala apa-apa. Termasuk yang gejalanya ringan. Itu bisa sembuh sendiri. Memang benar. Karena ada yang bilang, aku kok nggak apa-apa gitu loh. Ya, itu kan seperti flu biasa. Iya, bagi yang ringan. Ya, betul. Bagi yang mungkin tidak mendapatkan permasalahan yang macam-macam. Tapi itu pun tidak bisa kita sepelekan karena yang datang itu belum tentu, yang akan datang belum tentu seperti itu. Yang perlu disadari, memang lansia itu berisiko tinggi. Karena biasanya ada komorbid ya, di samping usia, di samping kondisi juga yang sudah menurun. Tapi ternyata kasus-kasus COVID ini yang berat tidak hanya orang tua, tidak hanya lansia. Ada yang umur 27, 35, 40. Ya. Itu juga sampai ibu hamil juga termasuk. Ibu hamil juga itu termasuk ini ya, umur seperti itu. Jadi kita benar-benar jangan menyepelekan. Sekarang anak-anak juga sudah mulai ini juga sudah meskipun dia tidak sebanyak orang tua ya. Ya itu saya kira yang paling penting kita tahu bahwa kita sedang berproses untuk diobatin dan kita pasrah pada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan saya masih tadi ingat ya pesan saya masih ingat sampai sekarang tuh. Dulu ketika SMP disuruh ngapalin ayat 177 di surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 177. Iya, saya masih ingat itu. Sampai sekarang itu SMP itu. Ternyata benar. Ya. Jadi tentang apa itu, Bu? Jadi laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriq wal maghrib walakin al birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Wa atal mala ala hubbihi dabil qurba wa yatama wal masakin wa nasabil wa sa'il wa fiqah. Wa aqama shalah wa ata zakah wal mufuna bi aidi midahatu wa sabirina fil ba'sa wa dara wa qinal.
ulaika ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Ternyata kriteria. Itu bisa dijelaskan apa itu, artinya? itu bagi saya bermakna Terjemahannya, sekali iya, ya. betul. Jadi kriteria orang yang mutakin itu tidak hanya menghadapkan mukanya Tidak sekedar beribadah, tidak sekedar sholat atau menghadap kiblat atau ke timur ke barat gitu ya. Tetapi ternyata dijelaskan di situ. Jadi di samping kita beriman kepada Allah, pada malaikat ya, kitabnya. Kemudian kepada kitabnya, kepada nabinya, juga ada wa atal mala ala hubihi. Justru kita memberikan harta kita kepada orang lain, harta yang kita cintai. Harta yang dicintai. Iya. Bukan harta yang sisa ya. Bukan. Atau harta yang tidak terpakai, bukan. Ya. Memberikan harta yang dicintai itu yang penting ya. Kepada siapa? Kepada banyak, ada yatim piatu, kepada fakir miskin dan sebagainya ya. Nah, satu lagi di belakang itu wasabirin. Nah itu. Jadi orang-orang yang bersabar dengan apa? Dengan bahasa dan kesulitan ya. Wasabirin abid bahasa wadorro makin apa? Jadi kesulitan, kemiskinan, termasuk doro itu sakit ya secara fisik itu ya. Sabar ketika seperti itu. Itu bagian dari ini ya, bagian rangkaian dari satu kriteria takwa. Kriteria takwa ya. Nah, yang demikian itu orang-orang yang membenarkan sodik ya. Memang benar dan takwa. Itu saya ingat. Sampai sekarang saya ingat itu. Aplikasinya tadi berarti ya, nyambungnya berarti ketika sakit kita ingat kepada Allah, kita minta pertolongan Allah dengan memberikan harta yang dicintai, bersedekah maksudnya tadi itu ya, berarti nyambungnya ke situ ya. Dan kita harus bersabar apapun yang terjadi. Dan di awal dia. Tidak ada yang dari awal. Justru ketika di awal tuh sudah ketika sejak awal divonis berarti ya. Biar nantinya ke belakangnya lebih ringan harapannya. Mudah-mudahan begitulah. Harapannya seperti walaupun itu. kena itu. Kalaupun tidak itu sudah jadi amal soleh ya. Ada diskonnya artinya tidak yang berat-berat lah gitu ya. Jadi itu yang benar-benar saya pernah alami ya. Luar biasa ya. Tadi pengalaman yang dialami oleh beliau terkait dengan vonis COVID-19 ya. Pertama ya kita harus bersama-sama ya menghilangkan stigma negatif itu ya di kalangan masyarakat ya. Justru mendorong agar proses penegakan diagnosis bisa lebih cepat sehingga tidak menjadi berat kondisinya sehingga nanti kemudian akibatnya fatal. Dan kalaupun sudah kita sakit ya berarti kita yang pertama kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian perbincangan yang sudah kita lakukan bersama beliau, Dr. Siti Qomariah, pemerhati kesehatan lansia. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya tentang lansia setelah terpapar COVID-19. Salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.